Kali ini saya akan menjelaskan program untuk mengetahui faktorial, Fibonacci, dan pangkat. Pertama-tama, seperti biasa dalam membuat program, kita akan menuliskan file header terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan file header IOStream yang gunanya agar kita dapat menggunakan fungsi cin, cout, dan inline. Kemudian kita gunakan file header mat.h yang berfungsi untuk operasi matematika. Kemudian selanjutnya kita gunakan using namespace std. Guna dari using namespace std ini adalah untuk mendeklarasikan atau memberitahukan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi atau kelas atau file yang terdapat dalam namespace std. Kemudian kita deklarasikan tipe data integer dan variabel yang digunakan yaitu result. Kemudian kita gunakan fungsi faktorial ini dengan integer x, kemudian jika x-nya itu sama dengan 1, maka result itu sama dengan x. Kemungkinan lainnya itu, jika x-nya tidak sama dengan 1, maka faktorial itu x-nya itu dikurang dengan 1. Maka result-nya itu sama dengan result dikali dengan x. Kemudian untuk fungsi selanjutnya yaitu Fibonacci dengan integer n. Kemudian kita deklarasikan tipe datanya integer dan kita deklarasikan untuk variabel x itu nilainya 0, untuk variabel y itu nilainya 1, dan untuk variabel z itu nilainya adalah 0, kemudian variabel yang digunakan selanjutnya yaitu variabel i. Kemudian kita lakukan perulangan untuk i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus plus. Artinya i akan bertambah 1 setiap kali perulangan. Jika ini terpenuhi, maka dia akan ditampilkan ke layar itu nilai x-nya, di mana untuk z itu didapatkan dari penjumlahan x ditambah dengan y, untuk x itu sama dengan y, dan untuk y itu sama dengan z. Kemudian untuk fungsi selanjutnya yaitu pangkat dengan integer a, integer b. Kita deklarasikan tipe datanya integer, untuk variabelnya itu i dan hasil, dan variabel hasilnya itu kita deklarasikan yaitu nilainya adalah sama dengan 1, kemudian kita lakukan perulangan untuk i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan b, i plus plus. Artinya i akan bertambah 1 setiap kali perulangan. Jika ini terpenuhi, maka dia dilakukan perhitungan untuk mencari hasil, yaitu dengan mengalihkan hasil dikali dengan A. Kemudian kita tampilkan ke layar hasil dari A pangkat B itu adalah ini. Nilai yang didapat dari perkalian hasil ini. Kemudian selanjutnya kita masuk ke sini. Kita deklarasikan untuk tipe datanya itu integer, kemudian variabel yang digunakan itu adalah variabel pil. Kemudian cout atau tampilkan ke layar pilihan Anda, dan tampilkan ke layar juga pilihannya, yaitu yang pertama faktorial, yang kedua Fibonacci, yang ketiga yaitu pangkat. Kemudian cout, masukkan pilihan Anda. Kemudian ketika kita akan menginputkan pilihan yang kita pilih, atau angka yang kita pilih, maka itu akan ditampung oleh variabel pil. Kemudian switch pil, untuk jika kita memilih pilihan pertama atau ke 1, maka dia masuk ke sini. Deklarasikan dulu tipe datanya integer, variabel yang digunakan yaitu n, kemudian tampilkan ke layar masukkan bilangan. Ketika menginputkan bilangan ini akan ditampung oleh variabel n. Kemudian dia langsung ke sini memanggil fungsi faktorial yang tadi. Kemudian tampilkan ke layar faktorialnya adalah hasil dari perhitungan yang result tadi. Kemudian jika yang diinputkan itu pilihannya yang kedua atau Fibonacci, maka di sini kita deklarasikan tipe datanya integer, variabel yang digunakan yaitu n dan i, kemudian tampilkan ke layar masukkan banyak deret. Yang ketika kita menginputkan banyaknya deret berapa itu akan ditampung oleh variabel n. Kemudian dia langsung
memanggil fungsi yang Fibonacci yang tadi. Kemudian break, jangan lupa untuk memberi break agar tidak bergabung antara case 1, case 2, dan case 3 ini. Kemudian jika kita memilih pilihannya yang ketiga, yaitu kita deklarasikan tipe datanya integer, variabel yang digunakan yaitu A dan B. Kemudian cout masukkan bilangan bulat, yang artinya ketika kita menginputkan bilangan bulat akan ditampung oleh variabel A, dan kemudian masukkan bilangan pangkat, yang ketika kita menginputkan bilangan pangkat akan ditampung oleh variabel B. Kemudian dia akan memanggil fungsi yang pangkat tadi. Kemudian kita coba untuk run. Masukkan pilihan Anda. Misal kita menginputkan pilihannya itu yang pertama, yaitu faktorial, maka kita disuruh memasukkan bilangan. Bilangannya misal kita inputkan 5 dari perhitungan ini. Kan ketika kita menginputkan untuk N-nya itu kan sama dengan 5. Nah, dia langsung masuk ke rumus yang ini tadi. Fungsi ini tadi, faktorial ini. Karena N atau X-nya itu adalah 5, karena di sini kan X. Nah, di yang bawah tadi adalah N. Berarti N itu sama dengan X. Karena X-nya itu 5, berarti kan 5 itu tidak sama dengan 1 kan? Berarti dia masuk ke sini. Nah, untuk faktorial itu X-nya tadi kan 5. 5 dikurang 1 hasilnya 4 kan? Nah, untuk result-nya itu result dikali dengan X. Result dikali dengan X-nya tadi 5. Kemudian karena result itu terus berulang lagi, berarti selanjutnya yaitu faktorial X-nya tadi kan yang terakhir tadi 4. 4 dikurang 1. Kemudian untuk result itu result dikali dengan X-nya kan 4. Kemudian berulang lagi selanjutnya faktorial tadi kan sisanya yaitu 4 dikurang 1 kan 3. 3 dikurang 1 selanjutnya. Kemudian untuk result itu result dikali dengan 3. Kemudian selanjutnya lagi faktorial 3 dikurang 1 tadi kan 2. 2 dikurang 1. Kemudian result sama dengan result dikali dengan 2. Kemudian karena 2 dikurang 1 hasilnya kan 1, berarti kan di sini kan faktorial 1. Karena faktorialnya itu sudah sama dengan 1, dia langsung masuk ke sini. Berarti result itu sama dengan X, di mana X-nya itu adalah 1. Jadi, perhitungannya itu 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya itu 120. Kemudian, misal kita coba untuk run lagi, masukkan pilihan Anda, kita inputkan pilihannya yaitu 2, yaitu Fibonacci, masukkan banyak deret, itu misal kita inputkan 5, maka yang akan muncul atau outputnya itu 0, 1, 1, 2, 3. Ini didapatkan dari perhitungan ini. Kan pertama itu deklarasi X-nya itu kan sama dengan 0. Y-nya itu sama dengan 1 dan Z-nya itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya dia masuk ke sini, perulangan ini. Untuk I itu kan sama dengan 1. Kita lakukan untuk I-nya itu masih sama dengan 1. Jadi dia langsung ke sini outputnya. Outputnya karena kan untuk I sama dengan 1 itu dia langsung cout X. X-nya itu kan sama dengan 0 dan Z itu X ditambah dengan Y. X-nya 0 dan Y-nya itu 1. Jadi Z nilainya 1 dan X-nya itu sama dengan Y dan Y-nya 1. Berarti X sama dengan 1, Y itu sama dengan Z.
Z-nya itu 1, berarti Y sama dengan 1. Kemudian ke perulangan ini, karena kan kita inputkan N-nya tadi kan 5, berarti kan selanjutnya ke I++ lagi. Untuk I sekarang sama dengan 2. 2 itu masih kurang dari sama dengan 5. Berarti dia masuk ke sini lagi. Langsung Cout X-nya. X-nya tadi kan 1. Kemudian dia langsung ke perhitungan Z-nya itu X ditambah dengan Y. X-nya tadi 1 ditambah Y-nya 1, hasilnya sama dengan 2. Z sama dengan 2. Kemudian X-nya itu kan sama dengan Y. Y tadi sama dengan 1, jadi X sama dengan 1, Y sama dengan Z. Z-nya tadi 2, Y sama dengan 2. Kemudian lanjut lagi ke perulangan ini, karena kan I-nya itu masih kurang dari sama dengan N. Jadi sekarang I-nya adalah 3. Berarti dia langsung Cout X. X-nya tadi posisinya adalah 1. Selanjutnya ke ini, ke Z ini. Kita lakukan penjumlahan untuk X-nya itu kan tadi 1 ditambah Y-nya tadi 2. Berarti sama dengan 3. Z sama dengan 3. Kemudian X sama dengan Y. Y-nya tadi sama dengan 2. Jadi X sama dengan 2 dan Y itu sama dengan Z. Y sama dengan Z-nya itu sama dengan 3. Kemudian kita masuk ke perulangan selanjutnya untuk I sama dengan 4. I-nya kan sama dengan, untuk I sama dengan 4. Nah, selanjutnya Cout X. Dan X-nya tadi kan 2. Jadi Cout 2. Kemudian Z itu sama dengan X ditambah Y. X-nya tadi 2 ditambah Y-nya 3, hasilnya sama dengan 5. Z sama dengan 5. Terus selanjutnya X itu sama dengan Y. Y-nya tadi 3. Berarti X sama dengan 3. Y sama dengan Z. Z-nya tadi 5. Berarti Y sama dengan 5. Kemudian ke perulangan ini lagi. Untuk I-nya itu sama dengan 5. Kan 5 itu masih kurang dari sama dengan 5. Benar kan? Berarti dia masih ke sini. Langsung Cout X-nya. Berarti Cout X-nya tadi kan 3, berarti Cout 3. Kemudian Z itu sama dengan X ditambah Y. X-nya 3 ditambah Y-nya 5, hasilnya 8. Untuk X itu sama dengan Y, Y-nya tadi kan 5, dan Y sama dengan Z, Z-nya tadi 8. Kemudian kita coba kembali lagi ke sini. Untuk I-nya itu sama dengan 6, apakah 6 itu kurang dari sama dengan 5? Tidak, berarti dia sudah berhenti sampai sini. Berarti outputnya itu adalah 0, 1, 1, 2, 3. Nah, selanjutnya kita coba untuk menginputkan pilihannya itu 3. Masukkan bilangan bulat, kita misalkan 3. Masukkan bilangan pangkat 2. Nah, hasil dari 3 pangkat 2 yaitu 9. Ini didapatkan dari logika pemrogramannya. Coba saya jelaskan. Karena kan dia masuk ke rumus yang ini, yang void pangkat ini, fungsi pangkat ini. Pertama kan, untuk A-nya itu kan sama dengan 3, B-nya sama dengan 2. Dia masuk ke sini. Untuk I-nya sama dengan 1. I-nya itu kurang dari sama dengan, kan 1 masih kurang dari sama dengan B-nya tadi 2. Berarti dia masuk ke sini. Untuk hasil sama dengan hasilnya tadi kan 1. 1 dikali dengan A. Nilai A sama dengan 3. 1 dikali 3, hasilnya 3. Kemudian I++. Berarti I sekarang adalah 2. 2 kurang dari sama dengan 2. Masih benar. Berarti dia masuk ke sini. Hasil sama dengan hasil tadi kan 3. 3 dikali nilai A-nya itu, atau bilangan bulatnya itu 3. Berarti 3 dikali 3 hasilnya 9. Kita coba masuk ke perulangan lagi. Untuk I sama dengan 3, apakah 3 itu masih kurang dari sama dengan 2? Tidak, berarti sudah selesai sampai sini.
Berarti hasilnya itu adalah 9. Sekian.